Hanya dalam waktu 2 bulan, yakni Januari sampai Februari 2025, Barreskrim Polri mengungkap upaya peredaran 4,1 ton narkoba dari berbagai jenis. Barang bukti narkoba yang berasal dari 6.881 kasus di sejumlah wilayah Indonesia itu kembali memperlihatkan bahwa negara ini masih menjadi target pasar narkoba dunia. Lantas kenapa ya Indonesia masih jadi sasaran empuk penyelundupan narkoba? Dari ribuan pengungkapan peredaran narkoba tersebut, terdapat beberapa modus yang mendominasi. Salah satunya pengiriman narkoba antar provinsi melalui jalur darat dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. Dalam modus ini, penangkapan oleh aparat terjadi baik di wilayah Sumatera, Jakarta, atau di wilayah perairan. Cara lainnya, narkoba dikirim dari luar negeri dengan menggunakan kargo, ekspedisi resmi, ataupun dibawa oleh kurir. Meski demikian, tidak hanya dari luar, narkoba juga dibuat di laboratorium atau tempat produksi narkoba yang berada di perumahan mewah di Indonesia yang biasanya minim pengawasan. Nah, khusus peredaran antar negara, pengiriman narkoba melalui jalur laut dengan cara memasukkan narkoba dari wilayah Golden Triangle atau segitiga emas dan Golden Crescent atau bulan sabit emas ke wilayah Indonesia melalui Samudra Hindia hingga Laut Aceh dengan menggunakan kapal laut. Ada narkoba yang dimasukkan dari utara melalui Selat Malaka, ada juga yang dimasukkan dari selatan, dari arah barat dan pantai selatan Pulau Sumatera. Apa ya yang dimaksud segitiga emas dan bulan sabit emas? Kawasan segitiga emas merupakan kawasan penghasil opium terbesar di dunia yang meliputi Thailand, Myanmar, dan Laos. Kawasan ini memiliki lahan seluas 950 km persegi yang terletak di wilayah pegunungan. Aktivitas perdagangan dan produksi opium di kawasan segitiga emas telah ditemukan sejak abad ke-19 dan masih berlanjut hingga sekarang. Tak hanya opium, jenis narkotika dan obat-obatan terlarang yang banyak diproduksi adalah ganja dan ATS, amfetamin tipe stimulans. Letak geografis Asia Tenggara yang sangat strategis menjadikan jalur perdagangan narkotik dan obat-obatan terlarang ini menjadi mulus. Tidak hanya itu, pasar narkoba di Indonesia juga cukup besar. Sedangkan bulan sabit emas adalah kawasan penghasil opium ilegal yang meliputi daerah pegunungan Afghanistan, Pakistan, meluas hingga ke Iran bagian timur. Ada 3 rute yang digunakan dalam perdagangan opium dari kawasan Golden Crescent, yakni rute Iran dan Turki menyebar hingga Eropa, rute berikutnya ke Rusia dan Asia Tengah, ketiga rute selatan yang memperdagangkan opium dari Iran dan Pakistan ke seluruh dunia. Volume pengungkapan narkoba di awal tahun yang sangat besar masih membuktikan bahwa Indonesia tetap menjadi pasar potensial bagi para pengedar, terutama di wilayah perkotaan. Selain karena akses yang mudah, kemampuan warga untuk membeli narkoba juga lebih tinggi dibanding di wilayah perdesaan. Orang yang mapan bakal jadi konsumen, sementara yang belum mapan jadi kurir. Untuk itu, selain pengungkapan peredarannya, sosialisasi dan edukasi juga mesti terus dilakukan guna meningkatkan kesadaran warga termasuk pelajar untuk tidak menggunakan narkoba. Nah, disinilah peran keluarga sangat penting, yakni untuk membentengi anggota keluarganya dari bahaya narkoba. Harapannya permintaan narkoba berkurang, pasokan pun tergerus. Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.